Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, demikian sebab semua yang lahir dari Elohim mengalahkan dunia, dan inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Dan lanjut pada ayat yang kelima, berbunyi demikian, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesua adalah anak Elohim. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada renungan firman Tuhan saat ini kita akan memberikan sebuah pembahasan, yaitu renungan mengalah dan kalah. Pola hidup kekristenan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, diantaranya mengalah itu harus, tetapi kalah tidak pernah kalah. Hidup kekristenan dalam perjuangan, penuh cobaan, penuh masalah. Dan inilah perjuangan itu, inilah pertandingan itu yang harus kita memperoleh kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila kita menang, tentunya kita mendapatkan sesuatu hadiah, mahkota, dan segala sesuatu yang berkaitan dalam kemenangan itu adalah milik kita. Tapi bayangkan saudara, kalau kita dalam kekalahan, tidak mendapat apa-apa, tidak mendapatkan sesuatu apapun, kita pulang sedih, dan segala macam akan terjadi oleh karena kita kalah. Saudara yang kasih oleh Kristus, pada kesempatan ini, mengalah adalah sebuah yang harus dilakukan oleh orang percaya. Mengalah adalah sebuah pertandingan yang dilakukannya oleh diri sendiri, mengalah terhadap ego, mengalah terhadap nafsunya, dan mengalah terhadap yaitu keinginan dagingnya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu dulu perjuangan yang pertama dilakukan oleh percaya, yaitu bahwa kita mengalahkan ego, nafsu, dan keinginan daging. Dan kalau kita tidak bisa mengalahkan itu, maka kita tidak bisa memperoleh kemenangan dalam pertandingan-pertandingan yang di luar hidup kita. Dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi situasi-situasi apapun, kita tidak bisa memenangkan sesuatu. Kenapa? Ego tinggi. Kenapa? Keinginan daging tinggi. Dan hawa nafsu tinggi. Itulah yang membuat kekalahan kita dalam menghadapi pertandingan hidup setiap waktu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikatakan kalah apabila kita di dalam sebuah pertandingan, seperti tadi saya sampaikan, tidak memperoleh apa-apa, tahu-tahu kita kalah. Apa yang terjadi? Sekali lagi, tidak dapat apa-apa. Saudara, engkau adalah pemenang. Engkau adalah memenangkan pertandingan hidup yang sedang engkau jalani. Itulah perjuangan kita, saudara. Maka kita tidak boleh kalah. Pada suatu kesempatan ada seorang teman, ada seorang saudara, ada seorang sahabat yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bahwa saya hari ini tidak bisa ke gereja karena sesuatu hal, yaitu teman saya mengundang saya untuk pestanya dan untuk menjaga keharmonisan dan kekompakan kami. Ya, haruslah saya akan datang ke undangannya itu, makanya saya nggak datang ke gereja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjaga kebaikan, kekompakan, menjaga hati, itu juga sangat baik. Tapi ingat saudaraku, dalam kehidupan ini ada prioritas, ada sesuatu yang harus kita beri utama. Masih ingat enggak kita punya lagu yang berkata syairnya begini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus.
dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan salah engkau hadapi itu, bukan salah engkau datang kepada undangan, tapi ingat ada yang prioritas, yaitu engkau menyenangkan hati Tuhan. Ingat saudara, engkau menyenangkan dari temanmu, menyenangkan hatinya supaya tidak tersinggung. Tapi ingat juga, pada saat engkau melakukan itu, ada yang tersinggung, ada yang sakit hati. Siapa dia? Yaitu Tuhan yang selama ini memberi hidup, memberi kekuatan, memberi berkat bagi kita, yang menjaga kita, menyediakan keselamatan. Itulah yang sakit hati. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita ingat bahwa kemenangan itu seandainya kita bertahan di dalam iman, memprioritaskan daripada Tuhan, bahwa kita tidak perlu takut untuk ditinggalkan oleh teman, tidak perlu takut untuk kita menjaga dan dia sakit hati terhadap kita. Tapi ingat, dalam hal-hal yang positif, artinya mengutamakan Tuhan, mengutamakan kebaikan, mengutamakan Dia yang telah memberikan kita hidup. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, saya sampaikan ini supaya kita tetap menjaga hati dengan Tuhan, menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, yaitu Matius pasal 5 ayat yang ke-11 berkata demikian, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan karena kepadaku difitnahkan segala yang jahat. Dianiaya saudaraku, kita dicela, difitnah, hanya karena kita dekat dengan Tuhan, hanya dengan kita mengutamakan Tuhan. Itu sebuah jaminan bahwa berbahagialah. Jadi tinggal pilih saudara. Saya percaya kalau engkau anak-anak Tuhan yang saat ini ingin menyenangkan hati Tuhan, tidak engkau pedulikan. Seandainya juga orang lain sakit hati, lingkungan kamu sakit hati, asal menyenangkan Tuhan. Sebab pilihan ada di dalam kita. Saudara, mana yang kita pilih? Putus hubungan dengan Tuhan kita atau putus hubungan dengan sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita? Tentu kita memberikan penjelasan bahwa kita tidak mau dua-duanya putus hubungan, selalu menjaga dan menjaga. Tapi ingat, prioritas yang kita jaga hubungan adalah dengan Tuhan. Karena Tuhan telah memberi segalanya buat kita. Artinya kita tidak takut apapun. Sekali lagi, dicela, dimusuhi, dibenci, tapi dia jamin bahwa oleh karena Tuhan kita dibenci, oleh karena Tuhan kita dianiaya sekalipun, ingat, kita selalu ada dalam kebahagiaan. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang diberkati Tuhan lewat renungan ini, engkau menjaga daripada hati Tuhan, menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dan juga engkau menjaga harmonis dengan manusia. Dan tentunya di sini utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, sehingga kita diberkati dan orang-orang sekeliling kita juga diberkati. Tadi yang dijaga hati, dijaga perasaan adalah hanya hati, perasaan, dan bagaimana hadirat Tuhan selalu ada dalam kita. Saudara, demikian pemberitaan firman Tuhan, dan saya percaya engkau diberkati hari ini. Saya percaya bahwa hidupmu diberkati karena engkau mengutamakan Tuhan. Haleluya. Sampai ketemu pada program-program renungan yang berikutnya. Dan saudaraku, video ini bagi rekan-rekan dan saudara yang sudah menonton, kiranya untuk dapat men-share kepada saudara kita yang lain, supaya mereka juga diberkati dan mereka ditambah iman untuk terus ada semangat di dalam Tuhan, menjaga hubungan dengan Tuhan. Jadi saudara, jangan lupa juga subscribe supaya pelayanan renungan seterusnya dapat mengunjungi
Anda sekalian. Haleluya.